Dan jika ternyata ada sebuah preseden bahwa pelaku KDRT masih diberikan ruang dan ditolerir hanya dengan mengucapkan kata maaf saja. Belief, karena biasanya, dan ini terjadi setiap saat, pelaku KDRT itu biasanya akan mengulangi pola yang sama nantinya. Konon ada video syur yang melibatkan artis R dan sekarang atau nanti? Nanti aja ya. Oke, Lesti cabut laporan. Kalau seandainya Lesti tidak cabut laporan, saya akan tahu diri untuk tidak berulang-ulang membahas kasus ini. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Bersama saya hari ini teman-teman dari wartawan, dan mereka semua masih penasaran tentang apa yang akan terjadi dengan nasib Rizky Bilar dan Lesti pasca pencabutan laporan polisi, terus kemudian perdamaian mereka, dan adegan mencium kening yang akhirnya dipamerkan di depan para awak media tidak beberapa lama yang lalu. Mereka semua masih penasaran, apa yang menjadi penasaran mereka? Apakah mereka akan lanjut? Apakah akan bercerai? Apakah ini ketulusan? Ataukah ini kepura-puraan? Kembali saya ingin katakan, saya tidak berniat mencampuri rumah tangga orang lain. Saya akan dibilang mencampuri rumah tangga adalah jika yang saya campuri rumah tangga orang biasa. Tetangga saya, RT saya, teman saya, wartawan yang ada di depan saya. Tapi kalau ternyata ini adalah public figure yang diikuti, diidolakan oleh jutaan orang di Indonesia dan menjadi viral selama 2 tahun ke belakang, di mana apapun langkah, pilihan, dan juga apa yang menjadi jalan hidup mereka banyak ditiru, maka ini menjadi satu hal yang juga menjadi concern saya dan banyak orang. Jika ternyata ada indikasi keanehan yang terjadi, dan jika ternyata ada sebuah preseden bahwa pelaku KDRT masih diberikan ruang dan ditolerir hanya dengan mengucapkan kata maaf saja. Yuk kita akan bicarakan. Pastikan tetap menjaga kesopan santunan dalam berkomentar, dan mari kita berdiskusi tentang apa yang seharusnya terjadi ke depannya. Silahkan. Saya akan menggunakan metode tasiomansi atau tasiografi. Tasio sendiri artinya cups, menggunakan cangkir atau cawan ini yang memiliki simbol-simbol yang berbeda-beda, dan di mana nanti ampas tehnya, betul sekali karena yang saya pergunakan adalah teh tubruk, akan menempel di mana saat airnya dibuang. Disitulah simbol paling utama akan dibacakan. Dan kombinasi simbol-simbol itu tadi akan menggambarkan kira-kira akan seperti apa masa depan mereka berdua. Nanti akan juga ada pertanyaan dari teman-teman wartawan yang akan saya jawab menggunakan kartu tarot yang ada di depan saya. Jadi ini akan menarik, pastikan jangan di skip, dan yuk kita mulai sesinya. Ini daun tehnya, daun teh biasa yang juga ada di tempat kalian. Tapi ini spesial karena saya nggak bisa bilang kenapa spesial. Saya masukkan di dalam cawan sebanyak ini. Lalu saya tuangkan air yang tadinya mendidih, sekarang sudah nggak terlalu. Dan biasanya untuk orang yang menjadi klien saya, dia akan mengaduk berlawanan dengan arah jarum jam terlebih dahulu sampai terlihat airnya di sini berubah warna. Lalu kemudian kita diamkan, kita pegang, dan kita putar searah jarum jam sambil kita cium aromanya. Untuk orang-orang yang menanyakan sesuatu, biasanya pertanyaannya difikirkan secara mendetail apapun yang mereka inginkan, dan meminum sedikit saja dari. Kemudian saya akan tutup. Saya akan buang airnya. Saya putar agar tidak jatuh ke satu sisi tertentu. Saya balikan begini sekali, lalu saya balikan sekali lagi. Kita akan balik. Nah, kita akan baca berdasarkan apa yang kita lihat di cawan ini tadi atau cangkir ini tadi. Dan di sini tampak tersebar di sisi sebelah yang sini, berbeda dengan yang sebelumnya. Saya kemarin baca juga ada yang di sisi sebelah hadapannya ini tadi. Tapi yuk kita akan tunjukkan satu demi satu, searah dengan jarum jam dari tempat pegangan cangkir ini tadi. Di sini simbol-simbol yang bersih, tidak ada apapun sama sekali. Tapi kemarin saya sempat bacakan ada di sebelah sini. Maka nanti pertanyaannya akan didasarkan dari
apa yang ada di sini. Kalau ternyata kemarin sudah saya bacakan, masih saya pikir korelevan dengan itu, saya tidak akan bacakan ulang. Tapi silahkan pertanyaan secara menyeluruh, mau nanya apa? Kemarin saya melihat beberapa elemen yang berkenaan dengan apa yang ditanyakan, dan kali ini saya menuju ke simbol pertama searah jarum jam yang harus saya bacakan, yaitu simbol ladam atau sepatu kuda. Bisa dilihat ke sini. Ini adalah simbol keberuntungan. Seperti halnya ladam sendiri di dunia nyata yang biasa ditaruh di atas pintu kalau orang-orang Western atau Amerika. Ini menunjukkan bahwa keberuntungan ini sepertinya masih menyelimuti mereka. Keberuntungan dalam artian mereka yang katanya diboikot dan sebagainya, belum ada satu hal resmi yang terus kemudian disampaikan dan dituruti oleh pihak televisi. Dan sepertinya semuanya masih hangat, masih dibicarakan, sehingga kalau kemarin yang dikatakan oleh kakak Rizky Bilar, mungkin ada sedikit benarnya bahwa sepertinya televisi ini ada kemungkinan berpikir ulang kalau harus memboikot mereka. Karena mereka salah satu dari banyak artis yang mendatangkan cuan yang tidak sedikit juga. Ini adalah satu keberuntungan yang saat ini masih mereka raup. Jadi kalau dibilang bahwa karir mereka jatuh secara spontan, sepertinya tidak seperti itu. Tapi akankah ini dipertahankan terus? Maka kita akan geser lagi melihat di sisi sini. Nah, ada sisi gambarnya itu bentuk seperti wajik ya. Yang kalau di sini artinya sendiri itu saat yang tepat untuk memulai sesuatu yang diinginkan. Tapi ini sepertinya dijauhi oleh lambang-lambang yang dijauhi oleh si daun teh ini tadi. Maka sepertinya saat yang tepat untuk melakukan hal itu sepertinya sudah lewat kemarin ini. Jadi sekarang ini sepertinya saatnya itu mungkin sudah tidak tepat lagi. Tidak tepat untuk apa? Kalau saya kira seharusnya kemarin yang dilakukan oleh Lesti Kejora adalah tidak mencabut laporan atau belum mencabut laporan. Karena laporan yang dibuat terus konyong-konyong dicabut, ada kesan di masyarakat seperti diduga memainkan pihak kepolisian. Kenapa nggak dibiarkan dulu sampai beberapa hari baru berubah pikiran, baru itu dicabut? Kenapa sesuatu yang sudah diajukan, dia pergi umroh, datang-datang terus minta dicabut? Ini satu hal yang terus kemudian menjadi presiden yang buruk untuk Lesti Kejora sendiri. Dan seharusnya kemarin hal itu tidak dilakukan. Dan kalau kita melihat lagi ke yang berikutnya, nah ada tanda love yang saya kira ini adalah universal simbol yang tidak perlu saya jelaskan. Bucin, cinta yang berlebihan, perasaan yang tidak ingin kehilangan, yang kalau saya kira akhirnya menjadikan hal ini dilakukan secara prematur. Nah, harusnya kalau memang cinta, harusnya Lesti di sini mengetahui paling tidak karirnya harus diselamatkan agar dia bisa menyelamatkan orangnya lain. Seperti kalau kita naik pesawat terbang, lalu terus kemudian ada kondisi perbedaan ketinggian, terus masker oksigen itu turun, kita harus memakai dulu menyelamatkan diri kita, baru menyelamatkan orang lain yang kita sayangi di sebelah kita. Tapi alih-alih seperti itu, dia ingin menyelamatkan Rizky Bilar. Dan yang terjadi adalah Lesti pun terkena backlash atau dampaknya, sehingga akhirnya Lesti di sini ikut menuai hujatan dari para netizen yang budiman. Nah, dan ini sesuatu yang terjadi selama beberapa hari ke belakang ini, dan mungkin akan terjadi sepanjang minggu, bahkan beberapa bulan ke depan ini. Lalu kita lihat yang berikutnya, ini adalah gambar kepala kucing. Kemarin saya juga lihat bahwa kepala kucing ini menggambarkan tentang jiwa yang ingin bebas, yang ingin lepas. Inilah mengapa saya melihat bahwa ada satu, kalau saya bilang bukan ketidaktulusan, tapi sesuatu yang mungkin disembunyikan, tidak diberitahukan saat semua adegan kemesraan ini diumbar di depan media ini tadi. Sepertinya memang ada satu hal yang lain, dan di dalam hati Lesti ini walaupun mungkin terucap kata cinta, tapi kalau mungkin ada kepribadian yang lain ini kayak ingin menolak dan pergi dari situasi ini. Saya merasakan itu. Tapi kembali lagi, apapun satu langkah positif ya kita doakan agar ini semua tidak terjadi. Semoga bacaan dan ramalan saya ini saya meleset. Tapi yang saya lihat di sini adalah ada hal tersebut yang membuat dia ini sepertinya ingin keluar dari kondisi ini. Sepertinya menyesali melihat ini semua terjadi seperti yang diinginkan, tapi kok ternyata jadinya seperti sekarang ini. Dan ada matahari terbit di sebelah sini, yang mana mereka ini berharap ini adalah sebuah awal yang baru, memulai sesuatu yang baru. Yang saya katakan ini juga sesuatu yang mungkin jadi false belief, karena biasanya, dan ini terjadi setiap saat, pelaku KDRT itu biasanya akan mengulangi pola yang sama nantinya.
Maka kalau diberitakan tadi masalah jodoh, ya kalau ternyata memang terjadi lagi, saya pikir ini akan dilakukan secara senyap. Kalaupun memang ternyata nanti akan ada perceraian. Karena di sini ada kartu bergambar cawan. Cawan itu artinya perayaan, sesuatu yang resmi diumumkan, sesuatu yang sifatnya itu celebration. Dan ini ada di sini, harus kita sepakati bahwa ini adalah satu hal yang bisa terjadi atau bisa tidak. Jadi kita akan tahu jika ternyata nanti ada hal-hal yang berkenaan dengan terulangnya lagi siklus atau ternyata berubah pikiran lagi. Karena kemarin pun berubah pikiran kan dengan mengajukan laporan polisi terus kemudian menarik. Sangat mungkin nanti terjadi lagi, tapi sepertinya nanti tidak akan diumumkan seperti sekarang. Sepertinya akan dengan senyap. Seperti ramalan saya pertama kali saat Lesti memberikan laporan polisi, saya katakan bahwa ini sepertinya akan dicabut laporannya dan semuanya akan dilakukan secara senyap, menghindari awak media. Dan terus kemudian di sini yang jelas sekali menutup semuanya, kalau tadi ini sifatnya masih ada yang terbuka, di sini adalah lambang dari star atau bintang. Dimana kalau karir masa depan mereka berdua ini sebenarnya bisa untuk bersama. Tapi saya sarankan tidak di dunia entertainment. Karena sudah kadung adanya sebuah insiden yang kita lihat, yaitu Rizky Bilar mengenakan baju orange. Yang itu sangat disayangkan. Jika itu belum terjadi, sepertinya apa yang akan terjadi di masa depan ini masih akan bisa diprediksikan dengan akan berpihak kepada mereka. Dewi Fortuna mungkin masih akan bisa menghampiri. Tapi dengan apa yang terjadi ini akan sulit. Maka kembali lagi, dari kemarin selalu di area sini, saya lihat ini ada tanda silang. Silang itu halt, stop, berhenti. Dan ini mungkin yang saya takutkan, semoga tidak terjadi, mereka berdua ini akan berpisah. Ini yang bisa saya bacakan. Yang di dalam ini mungkin nanti kalau kita punya waktu lebih jauh lagi. Tapi ini yang saat ini terjadi. Tentu saja ini adalah sebuah prediksi ramalan yang akan bisa berubah. Sekali lagi tidak ada satu manusia pun yang bisa meramalkan masa depan, karena masa depan belum terjadi. Ini adalah kecenderungan yang akan terjadi jika ternyata hal-hal yang disarankan, misalkan kehadiran psikolog atau psikiater, terus kemudian ahli branding yang akan bisa mengembalikan lagi kepercayaan masyarakat terhadap mereka, ahli komunikasi yang akan bisa membahasakan dan juga menyampaikan apa yang terjadi sebenarnya kepada orang yang tidak di tempat dan agar mereka ini mengerti. Jika hal tersebut tidak diperhatikan, maka hal ini pasti akan terjadi. Sama seperti saat jika kemarin itu Pak Hotma Sitompul tidak turun tangan, saya yakin Rizky Bilar saat ini pun pasti masih mendekam di tahanan Polres Jakarta Selatan. Silakan pertanyaan. Banyak orang yang merasa tidak puas dengan kasus ini bergulir. Yang artinya adalah saat terus kemudian laporan dicabut, orang-orang bertanya, KDRT ini terjadi atau tidak? Karena ini baru sangkaan, belum didakwakan. Orang-orang bertanya, tapi kita tahu bahwa stigma masyarakat dengan baju orange itu menunjukkan ya orang ini sangat besar kemungkinannya melakukan. Nah, saat ini orang masih fokus kepada hal tersebut. Tapi sangat mungkin jika ternyata ketidakpuasan ini berlanjut dengan, jadi kemarin nih Rizky Bilar melakukan atau enggak sih? Orang akan mencari kepuasan dengan mengorek sesuatu yang lainnya. Dan kita tahu bahwa kata-kata perselingkuhan memang tertuang di laporan, ya betul ya? Artinya itu diucapkan oleh pelapor, Lesti, dan katanya ini adalah ayah Kejora juga. Jadi kalau saya pikir, ini tinggal tunggu waktu. Apakah ini akan dikorek atau tidak, dan apakah ada kasus yang akan lebih besar atau tidak. Konon ada video syur yang melibatkan artis R, dan sekarang atau nanti? Nah, nanti aja ya. Oke. Apakah itu nanti akan menutupi? Kita tidak tahu. Tapi kita tahu bahwa magnitudo kasus KDRT Leslar ini menempati peringkat pertama, menutupi bahkan kasus Pak Freddy Sambo sekalipun. Dan Kanjuruhan yang menewaskan sampai 133 orang sampai hari ini. Jadi kalau pertanyaanmu akan, iya akan. Oke. Kartu ini itu mengartikan ada sesuatu yang diketahui, ada sesuatu juga yang ditutupi. Sama seperti gambar armrest atau pegangan tangan yang satu terbuka, satu tertutup ini. Nah, artinya, kalau dikenal dan tidak, yes or no. Jadi kalau dibilang kenal, sepertinya memang nggak akrab, tapi kalau nggak tahu, kayaknya kok enggak ya. Jadi mungkin sang istri ini mengetahui sosoknya ini tadi. Seperti itu. Mereka sebenarnya kalau orang tua sesama orang tua tidak memiliki rasa dendam apapun. Karena ya mereka kan besan ya. Apa yang terjadi pada anak mereka sepertinya ya
ya sudah, itu hal yang memang mereka terjadi. Dan ini kan bukan anak SD yang terus kemudian main ke rumah temennya, nggak sengaja mukul kepalanya terus kemudian ya. Saya pikir apapun yang terus terjadi nggak terus akan dialamatkan kepada sang orang tua. Saya pikir kedua orang tuanya cukup bijaksana. Kalau untuk ke sesama besan sepertinya tidak ada permasalahan besar. Ya kalaupun ada permasalahan, bukan permasalahan yang sesuatu yang akan lebih besar dibandingkan Yaya Kejora dan Rizky Bilar sendiri. Yang saya pikir pasti tidak akan semudah itu memaafkan. Apakah memang berdasarkan karena hatinya untuk anak atau memang sesungguhnya sebenarnya memang bucin? Oke, kalau bucin nggak usah diomongin ya, itu kan kelihatan ya. Ini saya bicarakan tentang yang selain bucin. Sesuatu yang tidak terlihat, tidak pernah dibahas, sampai detik ini pun tidak ada orang yang berani membicarakan kecuali ramalan saya. Dan saya pikir ini sesuatu yang make sense, logis, yaitu kontrak kerja yang mereka miliki ini. Hari di mana saat Rizky Bilar melaporkan Lesti, Rizky Bilar harusnya menghadiri acara yang dia tidak datang. Setahu saya, yang juga punya profesi yang hampir sama, kami diwajibkan menaikkan kontrak, harus hadir, harus mengisi, dan mengingat tarif saya saja berapa, tarif Rizky Bilar pasti puluhan juta. Hanya untuk hadir di satu acara yang mungkin paling lama 2 atau 3 jam. Bagaimana jika ternyata kontraknya ini adalah menjadi brand ambassador dari sebuah merek, terus kemudian kerjasama dengan sebuah perusahaan mobil misalkan, atau perusahaan yang lainnya yang saya pikir ini nilainya pasti ratusan miliar. Saat Rizky Bilar dilaporkan, orang-orang ini pasti sudah panik. Investasi mereka ada di situ. Saat Rizky Bilar mengenakan baju oranye, mereka pasti sudah gila semua. Dan mereka pasti akan menelpon bagaimana caranya. Kalau saya punya kenalan lawyer yang hebat, saya kirim buat menyelamatkan. Kalau saya. Tapi untungnya Rizky Bilar kan menunjuk. Dan ya akhirnya ini yang kalau saya kira membuat mereka berdua akhirnya bersama selain kebucinan ini. Karena jika tidak, maka ini somasi, pembatalan kerjasama yang pasti akan sangat mengerikan. Saya aja merinding membayangkannya. Saya pun sudah katakan ini lebih mengerikan daripada Bilar ditahan di sel Polres sekalipun. The Knight of Swords. Seorang kesatria menunggangi kudanya, mengayunkan pedangnya, dan dia menghela kuda itu tadi, melompati sesuatu, dan terus kemudian dia mau landing ini tadi. Pedangnya tetap diayun, dan kalau pertanyaannya tadi adalah, kalau dari Rizky Bilarnya, saya jamin sudah kapok. Tapi apakah sang wanita akan begitu saja merelakan ini? Ya kan? Itu kalau memang ada ya di sini ya, kita tetap praduga tidak bersalah. Tapi saya katakan bahwa kalau dari Rizky Bilar, dia pasti sudah kapok dengan semua yang terjadi. Kita lihat tatapan matanya saat bajunya orange dan semua yang terjadi. Saya pikir kalau nggak kapok ini gila aja. Dan saya lihat dia sepertinya memang sudah over, selesai. Saya tetap melihat Rizky Bilar ini seorang yang baik ya. Dan kemarin itu adalah kekilafannya. Tapi apakah seseorang yang sudah dijanjikan jika memang itu ada? Sudah diberikan perasaan? Sudah membayangkan kalau akan bersama jika memang itu ada? Apakah wanita bisa melupakan segampang itu nggak? Apakah kalian semua para wanita juga akan sebisa itu? Meskipun kalian tahu bahwa kalian ini cinta yang terlarang. Saya rasa kita semua akan tahu jawabannya. Ya semoga akan bisa menemukan titik damai dari ini semua. Karena kalau saya pikir di perselingkuhannya ini nggak terlalu seberat KDRT-nya itu loh. Ini bisa dimaafkan. Tapi KDRT itu sesuatu yang, ini presiden yang sangat buruk. Dan itulah alasan mengapa saya mau menerima teman-teman wartawan untuk dalam tanda kutip ikut mencampuri urusan rumah tangga mereka. Karena Lesti cabut laporan. Kalau seandainya Lesti tidak cabut laporan, saya akan tahu diri untuk tidak berulang-ulang membahas kasus ini. Bayangkan orang-orang yang saat Lesti melayangkan laporan, mereka memiliki hope, harapan, saya akan bisa keluar dari rumah tangga saya yang toksik dan menyiksa ini. Mereka mau pergi, udah mengumpulkan keberanian, sudah naik mobil, mau jalan ke kantor polisi, baca berita, Lesti mencabut laporan. Aduh, jangan-jangan aku salah ya. Jangan-jangan ini semua salah ya. Jangan-jangan ayah suamiku adalah ayah dan orang tua yang terbaik untuk anakku. Kan sesuatu yang akan muncul. Ingat loh, ini followersnya banyak sekali. Dan perlulah orang-orang seperti saya ini untuk mengajak kalian semua jika ternyata kalian merasa mengalami KDRT, melihat atau menjadi saksi. Laporkan, karena tidak harus korban. Anda menjadi saksi pun Anda bisa melaporkan. Dan ini akan diproses dengan sungguh-sungguh oleh kepolisian, seperti kepolisian menangani kasus Rizky Bilar dan Lesti. Lakukan sekarang juga. Meroket kalau kemarin, kalau nggak cabut laporan. Kalau sekarang ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya ya, tapi yang nggak seburuk itu karena saya lihat dari cawan tadi kan cangkir saya bahwa masih ada hoki
yang mereka alami. Tapi hoki itu kan kalau kayak mobil itu nos, dipencet, cus, kenceng, lama-lama ntar habis. Seharusnya kalau kemarin ini tidak dicabut, atau cabutnya agak belakangan deh, nunggu 3 minggu, sebulan, agar masyarakat pun tuh mendapatkan efek jerak di situ. Kalau dengan ini, saya pikir ya pasti akan ada penurunan. Baik, itu tadi yang saya bacakan. Kembali, silahkan kalian berpikir dengan apapun. Tapi untuk hal ini yang ingin saya beritakan terus-menerus dan ingin saya angkat adalah bahwa jangan biarkan ada pelaku KDRT di antara kita. Karena satu kekerasan hanya akan melahirkan kekerasan yang berikutnya. Keluar sekarang juga, putus mata rantainya dan laporkan. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.